Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyyina habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa bihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin walhamdulillah. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan segala kegiatan kita, aktivitas kita, bil khususnya dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini beribadah kepada Allah SWT. Dan dengan kita melandasi semua amaliyah perbuatan kita dengan niat ibadah, sehingga semuanya bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita masih melanjutkan daripada pembahasan lalu dari Qasidatul Burdah. Terakhir masih tentang pasal kedua dari Qasidah Burdah, yaitu tentang hawa nafsu di bait. Bentar. Baitnya itu Usrif hawa hadir antwalina wa yusmi wa suara wa fil amal samil kam hasanat ladatan mariqatilatan min haitsu lam yadri anna summa fid dasami waqshad dasai min ju'in min sibain farubba makmasatin syarrun minat tukhami. Ya, saya ulang sedikit ya tentang itu, tentang pasal kedua itu. Wa nasuka tifli intuhmilu syabba ala hubbi radha yang taftimu yafasih bawaha. Maka nafsu itu diibaratkan seperti anak kecil yang kalau dibiarkan untuk menyusu kepada ibunya, maka dia akan syabba ala, akan tumbuh ala hubbi radha'i, atas cinta kepada menyusu. Wa taftimhu, kalau dia disapih, kalau ibunya tadi menyapih dia dengan Fatimi, maka bayi itu akan tersapih, akan berhenti daripada menyusu. Maka nafsu pun begitu. Ketika makin diperturutkan, bukan makin puas. Kadang orang istilahnya pikiran dia kalau dilampiaskan paling setelah itu dia akan berhenti. Yang penting kita perturutkan nafsu ini, nanti dia akan kenyang sendiri atau akan berhenti. Malah bukan berhenti, seperti bayi yang terus kalau dibiarkan menyusu terus sampai dewasa, sampai besar, dia akan terus menyusu. Tapi kalau dia disapih, dia berhenti daripada menyusu. Maka nafsu pun begitu. Kalau dibiarkan los, dia akan terus kepada kebiasaannya. Tapi kalau dia berhenti nafsu ini, maka kita cegah, maka dia lama kelamaan akan terbiasa dan berhenti. Fasrif hawaha, maka palingkanlah daripada kesenangan daripada nafsu itu. Wahadir, hati-hati, antuwaliyau, daripada kamu menguasakan daripada hawa nafsu itu. Innal hawa matawala yusmi au yasimi, sebab nafsu itu kalau sudah kadung berkuasa, dia akan membinasakan seseorang. Waraiha, dan jagalah nafsu itu, waya fil amali saimatun. Ini sudah kita bahas tempo hari. Jagalah nafsu itu sedangkan dia dalam amal itu dia berkeliling dalam amal. Ya. Wa in hiya stahlatil mar'a fala tusimi. Kalau dia merasa nikmat di satu tempat gembalaan, maka jangan kau biarkan dia itu berlama-lama di situ. Artinya ketika kita mendapati nafsu kita itu atau diri kita senang dalam satu amal, ibadah, ketaatan,
Maka hati-hati karena mungkin bisa jadi di situ ada tersusupi daripada nafsu. Sebab nafsu itu biasanya tidak bisa diajak untuk ibadah atau tidak gampang untuk mengajak nafsu itu untuk ibadah. Kok ada satu kali kita ajak kok enak dia. Hati-hati bisa jadi itu ada tersusupi hawa nafsu ibadah itu. Ya, entah karena ingin dipuji orang, entah dan sebagainya. Sehingga nafsu itu semangat untuk diajak ibadah. Padahal tabiat nafsu itu biasanya, ya kecuali orang-orang yang sudah memang kesenangan mereka adalah ibadah. Tapi itu orang-orang yang sudah mencapai nafsul mutmainnah, yang sudah tenang. Di bawah ibadah dia memang hobi dia, zikir dan seterusnya. Tapi kalau kayak awak-awak gini ya, kayak kita-kita ini kok diajak ibadah, kok dia semangat. Ini jangan-jangan ada susupan hawa nafsu di ibadah itu. So kadang-kadang nafsu atau setan itu kalau tidak harus membisikkan orang kepada keburukan, kadang-kadang kepada kebaikan, tapi kebaikan itu justru dirusak dengan riya, macam-macam. Ya, mencari daripada nama dari orang lain dan seterusnya, atau pujian dari ilmu orang dan seterusnya. Itu maka dia akan merasa nyaman. Kok diajak amal kok ini enak ya nafsu ini jangan-jangan ada kesusupan. Kam hasanat ladzat marqatilatan, betapa banyak nafsu itu ya, hasanat memperbagus suatu yang lezat lil mar'i qatilatan, padahal bagi seseorang itu yang lezat itu terkadang membunuh dia. Diibaratkan seperti lam yadri anna summa bitasami. Diibaratkan seperti orang yang tidak ngerti kalau di makanan yang enak itu ternyata di dalamnya ada racun. Seperti diibaratkan seperti itu. Kelihatannya enak karena dia melihat enaknya makanan, dia tidak waspada, di dalamnya ada racun, dia makan maka dia terbunuh dengan racun itu. Ya, nafsu pun begitu. Kadang-kadang menghiasi amal, menghiasi orang itu untuk beramal, untuk melakukan sesuatu, tidak tahu disusupi di dalam sesuatu yang baik itu ternyata, atau gampangannya nafsu itu kan selalu, atau kemaksiatan itu kan selalu yang merupakan sesuatu yang dianggap nyaman oleh nafsu. Ya, kalau kata Bung Haji Roma itu ini, kenapa yang enak-enak kok yang diharamkan kan gitu? Ya itulah nafsu, kan gitu. Ya, itu nafsu itu kan begitu. Jadi yang kelihatan oleh nafsu itu nyaman, justru itu yang padahal dikatakan bahwa ibaratnya seperti makanan enak, di dalamnya ada racun. Orang melihat enaknya, tidak tahu kalau di dalamnya ada racun. Dia makan, mati. Maka orang juga begitu, maksiat itu kelihatannya nyaman, tapi ujungnya adalah murka Allah SWT, dan hukumannya baik di dunia maupun di akhirat. Maka nafsu itu kan mengajak ke sana. Waqshad dasa'isa min ju'in wa min shiba'in. Hati-hatilah. Dasa'is, ya, susupan daripada nafsu itu daripada rasa lapar dan dari kenyang, dari rasa kenyang. Faruba makmasotin syarum minatukhumi, terkadang banyak kelaparan itu lebih buruk daripada kekenyangan. Kadang-kadang kefakiran itu bisa membawa orang kepada kekufuran. Ya, lalu imannya tidak kuat, maka ketika ditimpakan oleh Allah SWT musibah dan sebagainya, terkadang kefakiran itu membawa dia kepada kekufuran. Atau dalam bahasanya di Burda ini tadi, kadang-kadang kelaparan itu lebih buruk daripada kekenyangan. Walaupun kadang-kadang nafsu itu menggunakan kelaparan dan kekenyangan untuk menghancurkan orang. Kadang terlalu kenyang, nafsunya terus, sehingga ketika sudah kenyang berat perutnya untuk ibadah. Badannya ketika perutnya penuh, ya ngantuk, dibawa sholat sunnah, dibawa majelis taklim. Cobalah kalau ceramah nanti sinetron mulai. Ini ngaji ono bawaannya. Sampai katanya ulama itu ada setan khusus untuk buat orang itu ketika lagi ngaji lagi itu ngantuk. Itu setan namanya wasnan. Ya, namanya setan khusus itu namanya wasnan. Ya, itu detasemen khusus itu. Ya. Khusus, pasukan khusus untuk menggoda orang ketika dia ngaji. Jadi ketika bawaannya ngantuk. Ya, jadi kadang-kadang kenyang itu juga serba salah, tapi lapar juga serba salah.
Karena terlalu lapar kadang-kadang mengganggu kekhusyuan. Makanya kan dikatakan gitu. Orang kalau mau sholat, kata Kanjeng Nabi, kalau dia lapar betul, hendaknya dia makan dulu. Jangan sampai nanti sholat kepikiran makanan. Ya. Itu kalau memang betul-betul kaliran, artinya ya ojo ditutup-tutup, no, artinya ya makan sekedarnya, sekiranya dia pikiran itu bisa dibawa untuk khusyuk dalam sholat. Nah, sebab kalau terlampau kenyang, akhirnya malas sholat lagi. Jadi serba salah, terlalu lapar juga kadang. Iya, artinya ya nggak bagus juga. Terlalu kenyang juga malas, ngantuk. Ya sedang-sedang saja ya. Kemudian dikatakan dalam bait berikutnya, wastafrighid dam'a min ainin qadim tala'at. Peraslah, curahkanlah air matamu, kata Imam Busiri. Wastafrighid dam'a. Ya. Ini peraslah air matamu, curahkanlah air matamu min ainin, dari mata yang qadim tala'at, yang mana mata itu telah penuh. Penuh dengan apa? Minal maharimi, penuh dengan hal-hal yang haram. Walzam, dan pegang teguhlah. Ya, himyatan nadami, daripada pencegahan rasa menyesal. Jadi curahkanlah air matamu dengan tangisan, itu mata kita yang banyak daripada melihat hal-hal yang haram. Ya. Kalau dari sudut pandang ahli fikih, hal yang haram ya segala yang tidak boleh dilihat, yang bukan mahram dan sebagainya. Atau aurat walaupun dari mahram tapi itu merupakan aurat ya tidak boleh juga. Dan seterusnya. Ya, kalau dari para sufi, yang dimaksud haram dilihatnya adalah melihat dunia dengan perasaan cinta. Itu cinta dunia. Itu kalau dari sudut pandang sufi. Ya. Kemudian walzam himyatan nadami, ya pegang teguhlah himyatan nadami, pencegahan dari rasa menyesal. Ya, biasanya kan getun buri kan gitu. Getun ngarap ya semua dapat petunjuk semua. Getun itu mesti ketemu totalan deh, totalannya carry ya, di belakang. Himyatan nadami, pegang teguhlah daripada penyesalan itu. Jadi sebelum nanti menyesal, lebih baik menyesal di sekarang ini, karena penyesalan di akhirat sudah tidak ada. Kata Imam Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, oh, manusia ini hakikatnya tidur. Ketika sakaratul maut, ketika sudah menjelang kematian, baru dia melek. Karena ketika itu orang sudah melihat. Ketika nyawa sudah sampai di, makanya kenapa kok kata Kanjeng Nabi, orang itu diterima tobatnya selama belum di kerongkongan. Kalau sudah di kerongkongan tidak diterima. Kenapa? Karena kalau sudah di kerongkongan, itu dia sudah melihat sebagian dari apa yang dijanjikan oleh Allah. Nah kalau sudah melihat baru sadar ya agak tunggale. Terus gelo, baru oh iya tenan ternyata betulan yang dikabarkan oleh para ulama, dikabarkan oleh Rasulullah dulu tentang masalah apa yang dilihat oleh orang yang meninggal dunia daripada tempat mereka di sana nanti bagaimana. Ketika sudah ngelihat kok baru tobat. Ya. Makanya di situ kenapa kok rahasia dari sabda Rasulullah, kenapa tobat itu diterima kata Rasulullah malam yugharghir, selama belum gharghara, belum nyawa itu sampai di kerongkongan. Sudah situ tidak diterima tobat. Kenapa tidak diterima? Karena sudah melihat. Dan sudah melihat kok baru beriman, baru bertobat, ya, itu kan sudah kaset. Makanya kata Sayyidina Ali, sahabat Ali bin Abi Thalib, orang itu hakikatnya orang itu tidur. Nanti kalau sudah menjelang kematian baru dia melek, tapi sudah terlambat meleknya. Ngelilir. Tapi ngelilirnya harus telat. Ya, maka itu yang dimaksud oleh Sohibul Burda tadi, walzam himyatan nadami, peganglah pencegahan dari rasa menyesal. Maksudnya untuk mencegahmu dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala tadi, mencegah kamu dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah tadi, peganglah penyesalan itu sebelum datang waktu penyesalan yang sudah terlambat. Nah, sebelum datang penyesalan terlambat, maka kita disuruh merenungi ya, kegetunan itu tadi di depan, bukan di belakang. Ya, sampai Kanjeng Nabi itu pernah cerita, penghuni surga itu getun. Kita tidak usah bahas getunnya penghuni neraka, tidak usah dibahas. Penyesalan penghuni neraka itu tidak usah dibahas. Iya, tidak usah dibahas. Itu getun. Iya betul. Ini Kanjeng Nabi yang cerita. Nanti itu orang di surga itu getun. Kenapa getunnya yang di surga? Dia lihat teman-temannya yang ternyata di atas dia derajatnya. Terus dia diperlihatkan oleh Allah. Waktu-waktu setiap jamnya itu diperlihatkan oleh Allah.
amalan-amalan yang jam-jam yang dia habis waktunya untuk perbuatan, bukan maksiat ya. Kalau maksiat sudah tidak usah dibahas. Habis untuk perbuatan, ya sia-sia. Ngerumpi, tapi kalau ngerumpi tapi nek riba ya dosa juga. Cuma ya kalau orang laki-laki mungkin lihat bal-balan, ya, itu kan selama. Canduman cangkruan. Oh iya, cangkruan. Sampai ngopi. Ya. Gedabrus, alor, ngidul, ngetan, ngulon. Ya. Urusan kerjaan karuan ono fulus ada fulusnya. Ini sudah tidak ada fulusnya, gedabrus, alor, ngidul, ngetan, ngulon. Tidak ketemu juntrungannya. Ya, selama tidak ada riba kan, selama tidak rasan-rasan kan sebetulnya itu perbuatan itu kan tidak dosa. Tapi kan habis waktunya. Lah, nah itu di situ kata Kanjeng Nabi, penghuni surga itu nanti menyesal ketika dia teringat. Ketika di dunia itu dulu ada waktu-waktu di mana dia habiskan untuk sesuatu yang tidak dosa tapi tidak juga berpahala. Seandainya dia isi dengan tasbih, maka itu derajatnya dia di surga itu lebih tinggi. Itu penyesalan penghuni surga. Jadi nggak usah dibahas penyesalan penghuni neraka, wis tidak masuk hitungan. Waktu adalah uang kalau gitu. Ya, kalau kata orang barat, time is money. Time is money. Waktu adalah duit, pesek, ya, fulus. Ya. Waktu adalah uang katanya orang Kulon. Ya, katanya orang Kulon begitu. Waktu adalah uang. Tapi kata orang mukmin, ya, kata para sufi, waktu itu seperti pedang. Kalau kamu tidak menggunakannya, dia akan memotong habis. Ya, kalau tidak digunakan waktu itu untuk sesuatu yang bermanfaat, ya maka dia sendiri akan habis dengan waktu tadi. Nah, itu nasihat daripada Shuaibul Burdah. Wala tuti' minhum khosman wala akaman wa anta ta'rifu kaidal khosmal akami wa khalifin nafsa. Salahilah, jangan turuti nafsu wa syaitana dan syaitan. Janganlah kamu turuti nafsu dan syaitan, wa sihima, durhakailah keduanya. Durhakailah nafsu dan setan. Kenapa? Wa in huma mahadzakan nusafat tahimi. Meskipun keduanya itu umpama memurnikan nasihat kepadamu, maka curigailah nafsu. Curigailah nafsu itu kalau menasehatimu. Karena nggak mungkin nafsu dan setan itu kepingin kita baik, itu nggak mungkin. Harus dicurigai. Kalau itu tadi yang kita bahas barusan tadi. Kalau nafsu nyuruh kita berbuat ibadah, kok aneh? Kecuali kalau kita sudah jadi wali, kita baru wali murid, bukan wali Allah. Kalau sudah jadi wali Allah, nafsunya itu lain, nyuruh untuk ibadah. Kalau kayak kita, kok nafsunya nyuruh ibadah, ini patut dicurigai. Oh, nafsu biasanya amaratun bisu, menyuruh kepada keburukan. Lah kok ini nyuruh ibadah, ini berarti ada sesuatu. Sudah mutmainah ya, mutmainah. Ya. Istrinya yang namanya mutmainah. Jadi dikatakan apa? Jadi kalau nafsu sama setan tuh ngasih nasihat, curigailah. Jangan-jangan itu ya, bukan sesuatu yang baik. Karena nafsu tidak mungkin menyuruh kepada kebaikan. Setan juga tidak mungkin. Ya, sampai kata ulama, kalau ada lagi sholat, itu setan itu kalau tidak bisa memutus orang dengan pikiran yang keburukan, dia akan bangkitkan di sholat itu pikiran-pikiran baik, tapi bukan yang bisa melalaikan dari sholat. Sholat Allahu Akbar. Ya. Kalau bisa ingatkan barang yang hilang tadi nggak ingat, dalam sholat ingat. Atau kalau tidak gitu, kalau sudah tidak berhasil itu, maka setan pakai cara lain seperti yang dikatakan ini. Hati-hati kalau setan menasehatimu itu kok setan ada menasehati itu bagaimana? Jadi contohnya menasehati bapak kita Adam, setan. Macak seolah-olah dia kasih nasihat. Wahai Adam, kamu tahu enggak? Ini kalau kamu enggak makan pohon ini, wah ini kamu akan diusir dari surga. Justru sebaliknya. Hanya kan kebijuk sama nasihatnya apa? Ya itu. Mungkin enggak mungkin. Makanya katanya Shuaibul Burdah, kalau nafsu sama setan tuh ngasih nasihat, curigailah. Kok nafsu setan kok ngasih nasihat? Meskipun mereka seolah-olah memberikan nasihat secara tulus. Wala tuti' minhuma khosman wala hakaman, jangan kamu taati setan itu baik secara khosman wala hakaman. Baik sebagai musuh apalagi sebagai hakim. Walau sebagai musuh atau apalagi sebagai hakim. Ya, tidak mungkin maka setan dijadikan sebagai
Fa anta ta'rifu kaidal khosmi wal hakami. Sebab kamu tahu bagaimana tipu dayanya musuh atau orang yang bijaksana, yang pandai. Astaghfirullah min qaulin bila amalin, maka saya, kata Sahibul Burdah, saya beristighfar daripada ucapan tanpa amal. Saya beristighfar daripada ucapan tanpa amal. Laqad nasabtu bi naslan lidhi ukumi, sungguh saya ini telah menisbatkan keturunan kepada orang yang mandul. Ibaratnya, maksudnya kalau orang berucap tanpa amal itu ibaratnya menisbatkan keturunan kepada orang yang tidak punya keturunan. Artinya ucapan tanpa amal ya. Na'udzubillah. Maka beliau di sini setelah menasihati kita, beliau beristighfar. Saya minta ampun pada Allah daripada ucapan tanpa amal. Amartukal khaira, beliau mengakui sendiri dirinya. Nah, ini ketawaduan beliau. Saya perintah kalian itu untuk berbuat kebaikan. Lakin ma'tamartu bihi, akan tapi saya belum bisa melaksanakan apa yang saya perintahkan. Wa mastaqamtu, dan saya belum bisa istiqomah. Fama qauli, maka apa artinya ucapan saya? Laka kepadamu istaqimi, istiqomahlah kamu, sedangkan saya belum istiqomah. Wala tazawwatu qabla mauti nafilatan, saya sendiri belum berbekal, belum mengambil bekal sebelum kematian saya sebagai nafilatan daripada amalan-amalan sunnah. Walam usolli siwa fardin walam asumi, saya pun tidak sholat kecuali sholat fardu, walam asumi, dan saya tidak puasa kecuali puasa fardu, katanya Sahibul Burdah. Ya, tawadhunya beliau dan mengatakan begitu. Saya sebenarnya tidak pantas menasihati, saya sendiri belum bisa melakukan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, sampai ilmu itu tidak bermanfaat. Ya, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Maka nanti sampai masuk ke pasal berikutnya. Nah, pasal berikutnya nanti dalam itu fi madhin Nabi, tentang puji-pujian kepada kanjeng Nabi. Pasal kedua ini habis tentang masalah hawa nafsu. Maka masuk ke pasal ketiga ya. Pasal ketiga, al-fasl tsalits, pasal ketiga tentang pujian kepada Nabi. Nanti Burdah ini semua ada 10 pasal. Kita masih menginjak ke pasal ketiga. Sedikit dari Maraqil Ubudiyah, kemarin kita sudah bahas tentang masalah adab masuk kamar kecil. Ya. Dan juga bagaimana doa-doanya daripada masuk dan juga keluar kamar kecil. Hendaknya juga kita menyiapkan daripada batu memang sebelum qada hajat. Ya. Dan tidak dikatakan batu itu karena memang afdolnya kalau mau istinja itu batu plus air, batu dulu baru air. Makanya saya masih ingat di rumah-rumah itu dulu kuno itu ada disediakan batu di kamar mandi itu. Dan dulu kamar mandi yang di rumah-rumah kuno itu terpisah, WC sendiri, kamar mandi sendiri, biasanya begitu. Ya. Terus ada batu, biasanya di WC disediakan batu. Itu fungsinya sebetulnya istinja. Dengan batu baru kemudian air, itu paling utama, paling afdol. Istinja atau cawe itu dengan batu dulu baru dengan air. Itu afdolnya. Kalau mau milih salah satu ya afdol air, karena air bisa menghilangkan bekas. Kalau batu kan ya hilang, tapi bekas-bekasnya kan ada, masih tersisa dengan batu itu. Nah, maka afdolnya dia menyediakan batu sebelum masuk kamar kecil. Kemudian dia tidak istinja di air di tempat qada hajat. Di situ dia kencing, di situ dia istinja. Takut bekas air kecilnya tadi itu nyiprat. Ya, kalau dia mau istinja ya dia bersihkan dulu. Kecuali di tempat yang memang sudah disediakan untuk buang hajat seperti di WC. Tinggal kita siram, selesai. Maka insya Allah tidak akan nyiprat kembali. Ya, kalau zaman dulu kan biasanya tidak seperti itu kan begitu. Ya khawatirkan kalau kita istinja di situ, ya kita buang air, buang hajat di situ, plus kita cawe di situ juga. Takutnya air tadi itu nyiprat. Antas tabri'a minal baul, harus istibro. Istibro ini menuntaskan buang air kecil, terutama laki-laki, dengan tanahnu, dengan dehem atau nater, mengurut daripada kemaluan itu sampai sisa air buang air kecil itu, sisa air kencingnya itu bersih. Ya. Kemudian juga kalau kalau adab-adab buang air kecil kalau di ruangan tertutup. Kalau di ruangan terbuka ada beberapa adab tambahan, ada beberapa tata krama tambahan. Kalau di buang air kecil itu di ruang terbuka, seperti umpama di perjalanan kita tidak dapat WC ya, umum dan sebagainya. Apalagi dulu, zaman dulu, ya kadang kalau di Jazirah Arab sana kan padang pasir. Ya, maka adabnya bagaimana? Adabnya menjauh dari tempat lewatnya orang.
Nah, yo girap-girap orang buang air besar, buang air kecil kok yo di tempat orang berlalu lalang ya. Jadi menjauh dari pandangan orang yang memandang. Terus menutup diri dengan sesuatu kalau didapati, ya. Juga ya, termasuk apa? Kemudian menutup aurat, ya, atau tidak menyingkap aurat sebelum sampai ke tempat buang hajat. Ini mohon maaf, kadang banyak di sebagian masjid itu WC-nya umpama kadang masuk area masjid seperti WC-nya di samping, dia masuk masjid dulu baru ke kamar kecil. Ini belum sampai di kamar kecil itu mohon maaf, kadang sarung itu sudah dibuka, kadang melebihi batas aurat. Di atas lutut sudah dibuka padahal belum sampai ke kamar kecil. Ini banyak terjadi. Apalagi kalau itu si kamar kecil itu harus melalui bagian dari masjid. Lah bagaimana dia masuk bagian masjid, auratnya terbuka. Makanya di adabnya buang air kecil ini jangan membuka aurat dulu sampai dekat atau sudah sampai di tempat buang hajat baru dia buka aurat. Ini banyak kadang terjadi, orang-orang awam kadang. Ya, wala tastaqbil syams. Kalau di ruang terbuka itu jangan menghadap matahari, jangan menghadap bulan. Ini kalau terbit dan terbenamnya. Ya, tentu kalau sudah di atas kan tidak menghadap, mau di atas ya. Sudah seringingi, sudah matahari sudah di atas kan tidak mungkin. Tapi yang lebih penting lagi jangan menghadap kiblat, jangan juga membelakangi kiblat. Ya. Tapi tidak usah didodol WC-nya. Habis ngaji, sudah kadung ngadap kiblat gimana? Cukup dimiringkan saja. Jadi ketika jongkok di WC, agak miring sedikit itu sudah tidak menghadap kiblat. Jadi nggak usah didodol. Sudah duit-duit, BBM naik, gitu. Mau dodol WC gimana? Ya cukup diserongkan sedikit, ya. Kanan dimiringkan sedikit, itu sudah tidak, atau ke kiri sedikit, ke kanan sedikit sudah. Kalau sudah terlanjur. Dan kalau sudah memang dulunya tidak menghadap kiblat ya sudah alhamdulillah berarti tidak menghadap kiblat. Walaupun itu sebetulnya di ruangan terbuka. Ini berlaku kalau tidak ada penghalang, tidak ada pembatas. Makanya kalau ada pohon atau apa, walaupun dia ngadep ke kiblat, selama ada pembatas tidak apa-apa. Jadi pohon atau tembok atau sebangsanya tidak apa-apa. Tapi yang dipermasalahkan ketika dia ruang terbuka tidak ada pembatas, dia ngadep ke kiblat, ini suul adab. Buruk adabnya kepada kiblat tadi. Dan haram kalau itu di ruangan terbuka. Ada yang memakruhkan saja ada sampai haram. Sedangkan ruangan tertutup tidak apa-apa sebetulnya. Tapi afdolnya ya jangan juga menghadap ke kiblat walaupun itu ruangan tertutup. Karena kurang anunya, tata keramanya. Jangan duduk di tempatnya untuk buang hajat di tempat orang bincang-bincang. Orang biasa bincang-bincang kencing di situ. Akhirnya ya orang terganggu, ya. Kecuali kalau itu tempat maksiat, itu boleh dikencingi, ya. Jadi supaya orang tidak masuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian jangan kencing di air tergenang. Jadi air tergenang itu jangan digambarkan di sini ya. Kalau di sini mungkin air tergenang itu ya kadang sudah luas lebar danau. Ini di padang pasir itu ada oase. Ada semacam kubangan air biasanya di padang pasir. Yang orang itu kadang itu butuh air baik untuk bersuci, baik untuk apa. Nah kalau kita kencing di situ kan ya tak perlu orang memakai air itu gimana. Sedangkan itu sumber air di tengah padang pasir. Terus kalau dia, ini maksudnya kalau di sini insya Allah ya paling ada sungai dan sebagainya. Dan itu mengalir biasanya. Atau kalaupun danau, kalaupun tidak mengalir atau tidak seperti sungai, ya dia anunya luas, ukurannya luas. Ya. Tapi ya kalau bisa jangan, kalau terutama di malam hari, karena ada yang mengatakan itu tempatnya jin, wallahu a'lam. Terutama di malam hari. Kalau siang hari tidak apa-apa. Ya, di bawah pohon berbuah itu tidak boleh. Kenapa? Karena pohon berbuah itu takutnya buahnya jatuh, di bawah itu sudah bekas. Nah, jadi orang tidak bisa ngambil buah itu untuk dimakan. Hanya jijik orang kan, karena itu bekas. Ya. Tidak boleh juga di lubang-lubang yang ada di tanah. Lubang-lubang yang ada di tanah, tidak boleh. Nah ya, yuyu ini ulo. Boleh lah. Kalau ular gimana?
Wadaril arda sulbah. Hati-hati terhadap tanah yang keras itu juga. Tanah keras, kalau tanahnya keras itu dikeduk supaya agak lubang itu supaya tidak langsung nyiprat ke kita punya kaki terutama ketika buang air kecil. Juga di tempat bertiupnya angin, jangan sampai nanti nyiprat kembali, angin bertiup nyiprat kembali ke kita. Ihtirazan min rasyas itu semua untuk menjaga cipratan air tadi. Sebab katakan Kanjeng Nabi inna amata azab kubri minhu, dari Sahih Bukhari dikatakan kebanyakan azab kubur itu asalnya dari tidak bisa menjaga buang air kecil tadi, kencing. Ya, katanya Kanjeng Nabi waktu itu lewat di 2 kuburan, Kanjeng Nabi bilang 2 kubur ini penghuninya sedang disiksa. Mereka disiksa bukan karena perkara besar, mereka disiksa karena perkara yang orang anggap itu remeh. Satu disiksa karena tidak bisa jaga tentang buang air kecil ini tadi, istinja. Satu disiksa karena tidak bisa jaga lesannya. Maka akhirnya Kanjeng Nabi SAW mengambil pelepah kurma, disobek jadi 2, pelepah kurma yang masih hijau itu ditancapkan di kubur itu. Maka Kanjeng Nabi dawuh, semoga Allah meringankan azab daripada kubur ini selama pelepah kurma ini masih di sini. Itu kenapa kita kadang ngasih kembang atau apa yang masih seger, itu dalilnya itu dari sini. Bukan kelenek, bukan tahayul, itu bukan. Itu dari sini. Kenapa rahasianya? Karena semua tumbuhan itu bertasbih. Allah sendiri yang dawuh di surat Al-Isra, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada sesuatu pun kata Allah kecuali semua bertasbih mensucikan nama Allah. Termasuk tumbuhan. Maka selama tumbuhan itu hijau, kata Kanjeng Nabi, itu berarti dia bertasbih. Ketika tumbuhan atau hewan itu mati, berarti mereka berhenti bertasbih itu sehingga dicabut nyawanya, tumbuhan atau hewan. Maka selama tumbuhan itu hijau, itu ada tasbih. Karena berkat tasbihnya itu tadi, maka Allah kasih rahmat penghuni kubur itu. Kanjeng Nabi ngambil pelepah itu, disobek, ditancapkan kepada 2 kubur itu, dan beliau bersabda, semoga Allah meringankan orang yang ada di kubur ini azabnya selama 2 pelepah kurma ini masih belum kering. Selama 2 pelepah kurma ini belum kering. Dan duduk, ya jongkok, ya di atas di kaki sebelah kiri bertumpu. Ketika buang air kecil tuh tumpunya sama kaki sebelah kiri, itu lebih gampang untuk keluar. Dan jangan kencing berdiri, ya, kecuali kalau darurat. Ya. Dan juga harus istinja dengan batu dan seterusnya. Ya. Nanti kita lanjut dalam pertemuan akan datang tentang istinja ini, tinggal sedikit nanti masuk ke bab wudu, baru setelah istinja ini baru kita masuk ke bab wudu. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, zidna ilman, rabbana zalamna anfusana lam taghfir lana wa tarhamna lanakunu khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Allahumma shalli ala